Kembali bersama kami di Metro hari ini, pemirsa. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan tidak hanya menyisakan duka tapi juga tanda tanya besar. Pola kasusnya kompleks, bisa bunuh diri tapi indikasi pembunuhan terencana juga menguat. Para ahli mendorong penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap fakta sebenarnya. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan menyisakan teka-teki. Hingga kini belum ada yang tahu pasti apakah pria 39 tahun itu meninggal akibat bunuh diri atau pembunuhan yang direncanakan secara rapi. Kriminolog Hanifah Hasna menilai sangat mungkin diplomat muda itu menjadi korban pembunuhan. Namun harus dilihat bagaimana posisi lakban melilit kepala korban. Menurut saya sangat memungkinkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Karena kita kan perlu melihat ya, seberapa ketat dia melilitkan lakban ini. Diawali dari mana dulu? Apakah dari kening, apakah dari leher, apakah dari dagu gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita melihat, oh ini yang awal permulaan lakban ini adalah dari mulut. Berarti kan ada upaya untuk membungkam bahwa korban tidak boleh berteriak ketika korban itu masih sadar. Gitu ya. Tetapi ketika si korban itu ternyata sudah meninggal, berarti ada kondisi namanya staging bunuh diri pasca pembunuhan. Staging bunuh diri pasca pembunuhan itu adalah kondisi di mana korban sudah terbunuh, tetapi ada orang lain yang pura-pura atau merekayasa pembunuhan ini seolah-olah dia menjadi korban bunuh diri. Berarti kasus ini menjadi kasus yang sangat-sangat kompleks karena sudah dipersiapkan dengan rapi oleh pelaku. Sosiolog kriminalitas UGM Suprapto menilai kondisi kepala yang terlilit penuh dengan lakban tak mungkin dilakukan sendiri. Karena itu harus dilakukan penyelidikan secara menyeluruh. Ya, jadi kalau kita melihat posisi ataupun kondisi korban yang terlilit penuh gitu ya seluruh kepala, sepertinya itu tidak mungkin bahwa dilakukan oleh diri sendiri. Meskipun ada temuan bahwa di lakban itu ada sidik jari korban gitu ya, karena bisa saja si pelaku itu menggunakan sarung tangan sementara kemudian tangan korban ditempelkan di lakban itu. Tetapi memang di satu sisi dinyatakan bahwa CCTV tidak menunjukkan ada tanda-tanda kekerasan, kemudian juga akses untuk menuju ke kamar itu hanya searah dan itu terkunci dari dalam. Ini saya kira perlu didalami juga karena ada informasi bahwa sebelum itu mereka si korban ini mendapat kiriman makanan lalu dia keluar sebentar dan seterusnya gitu. Sangat mungkin bahwa makanan itu berisi bius gitu sehingga ketika dia dilakban dalam kondisi tidur lelap, bius dalam dosis tinggi karena waktunya sangat pendek. Jadi saya kira memang perlu dilakukan penyelidikan secara komprehensif. Hingga kini penyelidik Polda Metro Jaya dan tim forensik masih mempelajari sejumlah barang bukti, baik hasil rekaman kamera CCTV, hasil otopsi, dan jejak digital korban. Kapolda Metro Jaya menyebut kasus ini akan terkuak dalam waktu sepekan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, 6 hari setelah diplomat Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dengan kondisi wajah terlilit lakban, polisi belum menyimpulkan penyebab pasti kematiannya. Kita akan membahasnya dengan mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno. Selamat sore Pak Ugro. Selamat sore Mbak Eva. Ya, Pak Ugro, polisi sudah otopsi jenazah, kemudian juga periksa saksi, bolak-balik olah TKP dan analisis CCTV, tapi belum sampai pada kesimpulan penyebab kematian. Menurut Anda, Pak Ugro, apa yang masih harus dilengkapi oleh pihak polisian untuk menyimpulkan penyebab pasti? Ya, yang pertama karena ditemukan tubuh seorang manusia yang meninggal dunia di dalam kamar dalam kondisi kepala dililit oleh lakban. Saudara Arya, dalam melihat peristiwa seperti ini, yang pertama penyidik tidak boleh terlalu buru-buru untuk membawa jenazah tadi atau tubuh korban tadi ke rumah sakit. Harus didatangkan tim identifikasi atau
Kalau yang sekarang apa inabis dari Polda ya untuk bisa mengolah TKP secara sempurna. Jadi dibutuhkan waktu cukup cukup lama. Kemudian penyidik juga harus memberitahu kepada keluarga bahwa kemungkinan ini diduga bisa bunuh diri dan kemungkinan juga diduga dibunuh. Jadi tidak perlu keluarga buru-buru untuk segera meminta jenazah untuk segera dimakamkan. Ya, kalau misalnya keluarga memaksa, polisi bisa memberitahukan bahwa dalam suatu penyidikan yang diduga pembunuhan, itu polisi lebih berwenang untuk bisa memeriksa pemeriksaan luar dan dalam terhadap tubuh korban. Yang ketiga, harus disiapkan komandan insiden di sini, katakanlah insiden komander di sini, kemudian tim dibagi dua. Karena dengan analisa 50% bunuh diri, 50% pembunuhan. Nah, tim ini segera bergerak, ya. Karena kalau tidak bergerak, kalau kemungkinan dibunuh, berarti pelaku bisa cepat melarikan diri. Tapi kalau bunuh diri nanti juga harus dibuktikan dengan barang bukti atau alat-alat bukti yang lain. Jadi saya melihat di sini memang sangat rumit, tapi komandan untuk pengungkapan di sini dibutuhkan seorang yang benar-benar cerdas, bisa menghimpun semua informasi. Nah, kalau semua informasi tadi sudah ditemukan, hasil otopsi tadi, pemeriksaan tubuh korban, pemeriksaan dalam, itu benar-benar harus bisa ditemukan apakah ada kandungan-kandungan zat kimia tertentu dalam tubuh korban atau organ-organ tubuh yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Nah, kalau tidak ada, bagaimana analisanya ke depan? Jadi sekali lagi penyidikan secara scientific crime investigation, kemudian penyidikan di lapangan juga membutuhkan ekstra energi, kemudian penyidikan berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan mencari petunjuk yang lebih banyak, ya baik di lingkungan kehidupan pribadi yang bersangkutan, kehidupan di keluarga, masyarakat, dan perkantoran. Ini yang harus diperlukan oleh aparat penyidik nanti ke depan. Oke, petunjuk yang lebih banyak apa yang Anda maksud, Pak Ugro? Ya, petunjuk kan bisa melihat data-data dari alat komunikasi dari alat komunikasi dari korban berhubungan dengan siapa detik-detik terakhir di situ. Ini kan bisa diungkap. Kalau nggak salah yang pertama, yang terakhir dengan istrinya mungkin ada keluarga lain atau kawan lain bisa diungkap dari situ. Itu semua jangan sampai ditinggalkan karena hal ini nanti akan menjadi suatu pertanyaan pada saat suatu saat pengungkapan menemui kebuntuan sehingga bisa diambil alternatif lain untuk bisa mengungkapkan motif atau modus peristiwa meninggalnya saudara Arya tadi di lokasi atau di TKP tersebut. Baik, jadi banyak data yang harus dianalisis, termasuk juga menggunakan scientific crime investigation. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya menargetkan kasus bisa terungkap dalam 1 pekan atau 1 minggu. Sebagai mantan penyidik, Pak Ugro, biasanya butuh waktu berapa lama untuk bisa mengungkap kasus seperti ini? Menurut saya, pertama dari ketajaman analisa kriminal yang dilakukan oleh komandan lapangan yang memimpin pengungkapan kasus ini. Jadi anggota yang memimpin ini harus bisa menganalisa dari mulai TKP secara jelas dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan. Menganalisa saja membutuhkan waktu bisa 2 sampai 3 hari, ya kan? Jadi kemudian menunggu hasil otopsi juga butuh waktu. Kemudian mencari cepat keterangan informasi, melakukan penyelidikan tanpa harus membuat BAP dulu. Kalau memanggil orang BAP terlalu lama. Ini harus maraton. Metode penyelidikan bisa wawancara, kemudian dengan tatap muka, direkam pakai video dan sebagainya. Jadi jangan mengutamakan mengundang kemudian membuat BAP. Itu belakangan saja, karena ini menyangkut nyawa manusia. Jadi mungkin butuh waktu tidak bisa seminggu menurut saya, itu terlalu cepat lah. Oke, jadi masih butuh waktu, bahkan Anda sampaikan kemungkinannya 50-50 ya, 50% kasus bunuh diri, 50% kasus pembunuhan. Artinya kalau melihat hal ini, Pak Ugro, level kasusnya masuk kategori apa? Kasus yang sulit, biasa saja atau mudah? Ya, kalau pembunuhan di sinilah letak kejelian, keuletan, kepintaran seorang penyidik di sini.
Jadi penyidik harus mempunyai ilmu ya. Beberapa penyidik kita kan sudah sekolah, ada yang di luar negeri, ada di Megamendung dan sebagainya, ada yang belajar sendiri. Saya rasa ini ujian yang cukup berat yang harus bisa dibuktikan. Jadi tidak memaksakan target waktu dengan mencari seolah-olah itu pembunuhan kemudian ada tersangkanya, atau dipaksakan ini bunuh diri karena tidak ditemukan bukti-bukti yang lain. Karena sekali lagi analisa kriminalnya harus tajam di sini. Ya menurut saya seperti itu. Oke. Dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan, yang menjadi penentu kesimpulan apa, Pak Ugro? Apakah kombinasi dari alat bukti atau ada yang spesifik menjadi paling menentukan? Ya, ini nanti keterangan saksi, kemudian ada petunjuk-petunjuk, kemudian akan diperkuat dengan posisi korban. Makanya saya bilang di TKP ini karena tubuh korban sudah meninggal, itu olah TKP di lokasi kejadian di kamar yang bersangkutan harus cukup jeli melihat bagaimana posisi laban yang seperti diceritakan tadi kan, bisa dari kanan atau kiri, atau mungkin laban itu ada yang terputus atau semuanya utuh dililit seperti misalnya kita melilit paket gitu ya, seperti itu. Ini butuh benar-benar keahlian. Jadi sebagai contoh, saya juga pernah menangani seseorang meninggal di kamar hotel, kemudian diduga dibunuh, tapi ternyata setelah dicek dengan pemeriksaan otopsi ditemukan cairan baikon dalam lambungnya. Jadi yang bersangkutan minum baikon di situ dicampur air, kemudian akhirnya meninggal dunia seperti itu. Ya, sementara dari pemeriksaan luar, Pak Ugro, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan tidak ada sidik jari lain yang ditemukan selain sidik jari Daru. Apakah otopsi paling menentukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian? Ya, itu tadi saya katakan 50-50, 50% dibunuh, 50% bunuh diri. Tapi nanti dalam tubuh korban itu diperlukan ketelitian. Apakah memang mereka dilakukan oleh orang lain, memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, atau memasukkan sendiri. Makanya di dalam kolong di tempat tidur harus dilihat apakah ada obat yang diminum. Kemudian jam berapa dilihat dari CCTV, dia membuang tas bungkusan kersik hitam. Apakah itu masih ditemukan di luar? Ya, jadi beberapa hal yang sebelum ditemukan korban meninggal ini juga merupakan bagian petunjuk yang harus bisa diungkap oleh penyidik. Jangan berangkat dari TKP kejadian, jam kejadian. Ya, ini petunjuk ini bisa ditarik sampai di mana, mungkin 1 hari atau 2 hari atau seminggu sebelum korban terbunuh. Ini sangat menentukan untuk bisa mengungkapnya kasus ini. Ya, tadi Anda sampaikan Pak Ugro tidak boleh buru-buru, tetapi jenazah kan sudah dimakamkan ya, dan polisi membuka kemungkinan untuk melakukan ekshumasi jenazah. Apakah ini urgent untuk dilakukan? Seharusnya kalau ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di tempat kejadian, tidak perlu langsung dimakamkan. Ya, karena polisi, penyidik wajib memberitahu keluarga korban bahwa kemungkinan ini adalah korban pembunuhan atau bunuh diri yang belum jelas. Polisi memerlukan waktu tubuh korban untuk diotopsi lebih lengkap. Jadi ini dokter forensik yang harusnya meneliti sebelum korban dimakamkan. Jadi sangat sayang sekali kalau tiba-tiba tubuh korban buru-buru dimakamkan dalam rangka tujuan apa? Karena ini menarik untuk bisa diungkap melalui pemeriksaan visum et repertum yang dilakukan oleh dokter-dokter forensik tadi. Baik, Pak Ugro, sejumlah analisis dari berbagai pihak disampaikan. Ada yang menganalisis ini kasus bunuh diri, ada yang menganalisis kasus pembunuhan. Anda tadi sudah sebutkan 50% kemungkinan masing-masing ya. Tapi kalau bisa Anda sampaikan analisisnya lebih cenderung ke kemungkinan yang mana, Pak Ugro? Ya, ditemukan 1% petunjuk saja, ya, atau ada keterangan forensik 1% saja, berarti itu sudah bisa dipastikan 51-49. Nah, yang 51 kita tingkatkan di situ. Jadi saya katakan ini dua-duanya berjalan paralel. Jadi tinggal nemukan 1% saja ditemukan hasil otopsi tadi, pemeriksaan tubuh korban, jenazah, atau mungkin ada petunjuk lain. Ini berarti sudah naik yang salah satu 51, berarti yang satu lagi 49.
Jadi yang 51% ini harus digaspol oleh penyidik untuk bisa mengejar kemungkinan motif atau modusnya seperti apa, seperti itu. Singkat saja 1% saja, apa yang harus dilakukan Pak sebagai mantan penyidik? Apa yang bisa Anda sampaikan kepada tim penyidik yang saat ini masih bekerja? Yang sangat menentukan dengan tubuh korban seperti itu, satu, posisi lakban tadi. Itu benar-benar harus dibuka, yang buka adalah dokter forensik di TKP. Itu membuat berita acara. Yang kedua, hasil otopsi. Itu yang harus dilakukan secara teliti. Yang ketiga, analisa kriminal. Itu yang membantu nanti bisa mendukung petunjuk bagaimana posisi korban terakhir dan bagaimana hasil pemeriksaan atau otopsi yang dilakukan oleh dokter-dokter forensik tadi. Baik, kita nantikan hasil kesimpulan dari pihak kepolisian. Terima kasih mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.